Saya ke Masa Lembu ini ada 2 kegiatan. Jadi besok saya mendampingi untuk kegiatan ke SMP Negeri Masa Lembu. Saya sebelumnya sama dengan kakak-kakak juga. Saya pergi ke Kepulauan di Sapeken, SMP Negeri 3 Sapeken di Pulau Sepanjang. Setelah itu mutasi ke SMP Pasongsongan. Setelah itu mutasi ke SMP Bluto. Dari SMP Bluto mutasi ke SMP Negeri 1 Sumenap. Kemudian ke SMP Gapura. Terakhir SMP Batu Putih. Jadi sekarang saya jadi pengawas. 2014, 2019, kemudian KS Wahyudi karena sertifikat saya sertifikat KPL sama dengan ketiganya ini. Kursus pelatih lanjutan. Jadi saya sudah punya KMD dulu, kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, kursus pelatih dasar, dan kursus pelatih lanjutan. Manakala ada kegiatan KMD, kursus mahir dasar, untuk menjadi Pinsos ini, syaratnya itu adalah KPL, kursus pelatih lanjutan. Itu kakak-kakak yang terpenting. Maaf, saat ini saya Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan itu apa tugasnya? Manakala ada pengurus, anggota, pramuka, ataupun kakak-kakak pembina melanggar dari hal-hal yang bersifat misalnya mudah-mudahan tidak ada asusila, kriminal, dan sebagainya, itu adalah yang memproses, itu adalah Dewan. Dengar ada kegiatan apa? Ternyata di Kuaran ini, khususnya di Kuaran Masa Lembu saat ini, ada namanya kegiatan Indaba. Indaba ini kakak-kakak, manakala ada kegiatan yang sambian dampingi berupa anak-anak atau siswa, lalu sambian punya kegiatan juga, itu namanya Indaba. Manakala tidak ada anak-anak yang berkegiatan, sambian punya kegiatan berkumpul. Tetapi manakala ada kegiatan, itu namanya Indaba. Nanti secara teknis akan diberikan oleh Kak Heru. Jadi sebentar lagi kakak-kakak yang saya hormati, mungkin saya lebih banyak tidak banyak berbicara tentang apa yang dimiliki oleh para pembina. Para pembina pramuka itu ada namanya reward. Penghargaan yang dimiliki guru jadi pramuka. Secara materi saya tidak dapat apa-apa. Tetapi begitu saya jadi kepala sekolah, entrepreneurship-nya itu ada. Manajerialnya itu ada berkat ilmu pramuka. Karena di ilmu pramuka itu tidak ada sesuatu secara materi yang kita dapat. Tetapi ada keilmuan bagaimana ikhlasnya kita membina. Bagaimana ikhlasnya kita itu membimbing siswa. Itu yang terpenting kakak-kakak. Jadi mudah-mudahan kegiatan ini, tahun lalu saya juga datang ke Masa Lembu. Sebenarnya saya datang ke Masa Lembu ini tidak hanya untuk kegiatan, sudah sangat bahagia sekali. Makanya kemarin sore kepala SMA ketemu saya. Kapan saya bisa bertemu, Kak? Jangan pagi, kalau pagi saya mau ke acara perkemahan dulu. Nanti jam 11 saja saya ke SMK. Jadi untuk besok pagi, pada jam tertentu besok pagi, hari Selasa kita manfaatkan hari Selasa dan hari Rabu saya ke SMP membersamai teman-teman. Jadi mulai dari sisi kegiatan coachingnya, kemudian dari sisi pemantauan PM-nya, pelajaran mendalam, ya, karena kami itu turun berdasarkan juga dari surat dari Kepala Dinas Pendidikan. Hasilnya akan kita sampaikan nanti, Bapak-bapak. Itu kakak-kakak yang terhormat, yang saya muliakan, karena sambian ini pekerjaannya mulia, nggak dapat apa-apa, honor pun nggak dapat apa-apa, saya tahu, ya, bahkan untuk jajan kadang-kadang dari dompetnya sendiri, tapi itulah pramuka. Karena sambian membina anak tidak akan begitu saja. Kakak-kakak, mohon maaf kalau saya tidak bisa secara selesai mendampingi, karena ini ada Kak Heru. Jadi walaupun Kak Heru ini usianya lebih dari saya, artinya Kak Heru ini sudah meninggalkan dunia hitam, tetapi di teknis pramuka dia lebih betul-betul sangat menguasai. Kalau saya hanya lebih kepada struktural, Pak, karena saya mantan sekretaris Kuarcap yang mengatur jalannya kegiatan pramuka. Dulu masih Kak Kuarcapnya
Kepala Dinas Pendidikan Pak Cisadik. Kemudian sekretarisnya yang membuat, yang mengolah dapurnya itu adalah sekretaris. Itu saja kakak-kakak. Nyuna sapora tak bisa lestari Pak Gi. Tetapi sakit-sakit kalau langsung meluncur ke SMK, ke SMA dengan bagian pramuka yang nikah pon. Leso saya salena. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya berikan itu berarti bukan saya lebih tahu, tidak. Tetapi sedikit banyak ini merupakan satu sharing. Jadi nanti kakak-kakak kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin gini saja, saya buka satu pertanyaan saja. Coba mungkin bebas saja. Ada yang mau tanya? Silakan Kak. Sebelum saya menutupi acara. Kak, silakan. Sikat saja Kak. Sebutkan nama. Iskandar. Bukan Jody Iskandar. Bukan. Oh, ya silakan. Masih ada yang salah. Sebenarnya pramuka itu fungsi pramuka untuk negara kita itu apa? Terima kasih Pak Iskandar. Fungsi pramuka untuk negara kita, sebetulnya kalau kita sadari, Sambian berdiri ini Pak, tujuannya bukan menjadikan anak pramuka itu pinter, enggak. Tetapi bagaimana membentuk budi pekerti yang baik dan bisa berwirausaha, bisa hidup mandiri. Itu tujuannya. Sebenarnya negara itu harus berpikir lagi. Makanya ketika dulu ada pendidikan tentang tentang pengenalan, tentang adanya pendidikan karakter, saya sebetulnya pendidikan untuk mencetak anak baik itu di tingkat gudep itu aktifkan, Mbak. Jelas itu anak pramuka, kan ada anak pramuka itu tawuran, sebetulnya tidak ada. Kalau anak itu anak pramuka di Penggalang saja, Pak. Jadi penggalang Ramo, ke penggalang rakit, ke terap, apalagi menjadi pramuka Garuda, itu kan melewati etape-etape ujian yang sangat luar biasa. Jadi di pramuka itu nggak usah diajarkan anak kamu berbuat baik. Tapi ketika seorang penggalang dari Ramo, rakit, terap, itu sudah bagus karakternya. Seperti itu Pak Iskandar, sebenarnya kalau misalkan negara itu sangat paham tentang kegiatan kepramukaan, mereka menanamkan sangat luar biasa. Tidak ada ditambahi dengan pendidikan karakter, tidak perlu sebetulnya. Aktifkan kegiatan pramukanya di tingkat gudep, enak gurunya itu, ya kan ada terus menyelesaikan beberapa item-item. Jadi anak yang baik itu sebetulnya anak di pramuka. Nggak perlu anak itu diberi sebuah pelajaran teori, karena di pramuka itu praktek. Bagaimana membentuk kepribadian yang baik, sholat. Kalau agama Islam itu tahu tentang bacaan sholat. Kan seperti itu kakak-kakak. Iya kayak Iskandar ya. Mungkin ada yang lainnya. Ada kakak yang perempuan, ayo ngomong. Apa, kendala apa yang ada di gudupnya Sambian kendalanya? Terutama di kepala sekolah Kak ya. Ketika sudah berbicara anggaran. Tapi begini Kak, saya pernah menjadi pembina pramuka. Seorang pembina pramuka itu tidak perlu pinter, seperti kakak-kakak tidak perlu pinter. Tapi bagaimana menciptakan pembina pramuka yang cerdas? Satu contoh, saya pada waktu itu karena pembina pramuka menjadi guru di SMP Negeri 1 Ambuntan, mau mengadakan perkemahan apa kata kepala sekolahnya? Pak, ini tidak ada anggarannya Pak, tidak ada dananya. Saya bilang, Pak, kami nggak butuh anggaran Pak, kami hanya butuh izin. Ingat kakak-kakak ya, pengalaman saya. Kalau kakak-kakak mengadakan kegiatan seperti ini, membuat surat pemberitahuan Pak kepada walinya, kepada orang tuanya, jangan lupa, kelihatannya sepele nih. Kakak-kakak mungkin tidak punya pengalaman ketika membawa anaknya meninggal. Saya punya pengalaman Pak. Cuma saya beruntung, anak itu suruh tidak diperbolehkan mandi ke sungai, tiba-tiba namanya anak-anak Pak, mandi ke sungai dan pakai gaya botol. Begitu loncat nggak balik lagi Pak, akhirnya meninggal. Dipanggil sama polisi. Beruntung saya punya senjata, anak saya diizinkan, ada tanda tangan orang tua, aman Sambian secara hukum. Karena orang itu kalau belum terbentur ke masalah, kelihatannya belum ada apa-apanya Pak. Tapi ketika terbentur ke masalah, murid terpotong dan sebagainya, orang tua tidak bisa nuntut ketika sudah ada izin. Kan sederhana. Jadi pertama pemberitahuan dari sekolah ini ada kegiatan di ini.
potong di sini. Ini keseraki ke sekolahan. Saya bebe saya sakoni. Ikan lele. Anak saya diizinkan garis miring tidak diizinkan, Maman. Mun pon dicoret yang tidak diizinkan, berarti diizinkan, Mbak. Ada sesuatu secara yuridis, secara hukum orang tua nggak bisa nuntut karena sudah diizinkan. Nah, itulah kakak-kakak. Jadi kalau jadi pembina pramuka, sambian tahu satu orang yang pinter. Tetapi bagaimana cerdas memahami sebuah persoalan dan permasalahan. Sebelum berangkat, takut Pak. Takut tepak putrana orang ajalan potong. Tak bisa sambian dituntut. Karena apa? Sudah diizinkan. Ya. Siap, Kak Iskandar. Dari SD mana Pak? Sukajeruk 1. Oh, Sukajeruk. Dekat. Selaku dokumentasi sama bisa didokumentasikan Kak ya. Karena ketika kita Ada Kak Lusiono pendanaan ke dan sekolah, itu akan berbenturan dengan cukup peraturan sekian, terima kasih. dana bos, tidak teranggarkan di sana. Jadi jika memang harus kita melakukan penarikan sumbangan, Dokumentasi. penarikan iuran, apakah disahkan? Apa ada Dasar hukumnya? ada dasar hukum? Tapi lalu Paham. setelah saya membahas Ya, terima kasih. Oh, itu kan pertanyaan bagus, Pak. Muncul kan, Mbak? Ya, kalau kita narik iuran kepada siswa, sebeda rame, Pak. Tapi sebetulnya kalau pramuka itu punya dasar hukum di ADRT pramuka. ADRT itu, Pak. Anggaran dasar pramuka boleh, Pak. Jadi anggota pramuka sambian tiap bulan misalnya 1.000 untuk masuk ke kas yang dikelola oleh kelurahan karena di Arkas sudah tidak masuk pada anggaran pramuka. Boleh Pak. Boleh Pak. Karena di ADRT, dekik nyari ADRT Pak Ki. Broseng kan Gempang. Di pasal berapa itu? Pernah saya jadi kepala sekolah Pak. Didatangi oleh kata orang sini walaupun. Ya. Didatangi, Pak ini pungli. Saya bilang gitu. Aku tanya, apa dasarnya sambian pungli? Ini Kak baca ADRT-nya. Anak-anak sudah saya buatkan kartu anggota, Pak. Jadi kartu anggota itu wajib ada iurannya, Pak. Kebayaki Pak kartu anggota, jadi sama kian berak ngeprint. Yang tidak ikut pramuka, Pak, tidak wajib, boleh nyumbang, boleh tidak. Tapi kalau KTA, anggota pramuka itu ada ADRT-nya, Pak. Sambian tidak bisa disalahkan. Karena sudah ada ADRT-nya. Karena sekarang di beberapa sekolah itu di Arkas itu kegiatan pramuka kadang-kadang tidak dimasukkan, Pak. Pertama, Pak Iskandar ada ADRT-nya, Pak. Keng Saryaki TV, Pak. Pembinaannya aja yang bisa Iya, Pak. Namanya itu ada di kontennya itu peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan. Bukan berarti berbunyi gaji, Pak. Jadi bisa diambilkan dari situ, Pak. Yang kedua, pengalaman Pak, kau pernah jadi pembina pramuka seperti saya catatkan tadi. Pembina pramuka ini kebenaran orang pintar Pak, tapi cerdas. Saya di sekolah pada waktu itu karena tidak ada dananya, anak-anak tiap latihan disuruh membawa botol kecap ABC bersih ke permainan. Kimnya Kim dengar ke permainan Pak. Setiap mau pulang anak-anak cek ke bemulai jeria mau keker bebaja mereka anunat sabek sekolahan. Begitu banyak Pak, saya cari toko. Saya andi botol kecap bersih, situ ndak meleh. Iya Pak. Sapi kap jual, PC Pak. Enggak. Ada pungli Pak? Enggak, karena ada permainan. Mata kebo paleman, mun keker mereka tabuna. Nah, itu loh Pak. Begitu diuangkan jual Pak teti PC. Makanya jadi pembina pramuka itu jangan sekali-kali tergantungkan dek ke sekolahan, dek ke gudep. Tako pramukanya benih, kepala sekolahnya benih pramuka. Berbeda dengan Pak Iswahyudi. Saya ke Cibubur itu Pak, saya ajak ikut Pak Iswahyudi. Saya nyelam di Pasir Putih itu dengan Kak Miskan, ikut juga lihat. Keng soro nyelam gak bebeh Pak, kita ndek. Takoi lanyo ya Bon. Itu Pak. Jadi intinya kalau pramuka itu ya pembina pramuka satu Pak harus cerdas. Sambian tahu saya pinter Pak Iskandar, keng kutu cerdas. Buka ke lu Pak Gi. Pak Iskandar di ADRT Gi. Berada di situ. Wajib anggota pramuka ada iuran itu Pak. Wajib Pak. Keng cok jeraja Pak. Mun sabulan nikah 2.000 rasana. Kita pe geyeki Pak. Untuk membentengi anggotanya sambian Pak, mungkin kan karena ngeprint ya Pak.
sebagai anggota pramuka gugus depan ini ke anggota ben foto Pak sebagai senjata itu namanya cerdas. Cekan beda sekolah tadi PC Latinara pramuka atau siapa jalan, jangan, jadilah pembina pramuka yang cerdas. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Kau udah pernah jadi guru, ingat sampean? Kau udah pernah jadi kepala sekolah? Gitu, seperti sampean gitu loh. Karena saya berani ngomong karena saya sudah